Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Di edisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Republika TV kedatangan sosok pelaku sejarah di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Langsung aja kenalan sama Abah Landung. Apa kabar, Abah? Baik. Alhamdulillah sehat, Abah ya? Alhamdulillah sehat. Gimana, Abah, kegiatan sehari-hari, Abah? Ya, kegiatan sehari-hari sudah manula ya, santai, bergembira, jaga prokes COVID-19 Iya. supaya tetap terhindar. Abah sekarang usianya berapa, Abah? Ya, sekarang Abah dilahirkan tanggal 11 Juli 1926 di Bandung. Jadi barangkali sampai hari ini ya 96 lah jalannya gitu. Di usia 90 tahun lebih ini Abah alhamdulillah tampak sehat. Itu rahasianya gimana, Pak? Ya, rahasianya dulu kata orang tua menjaga suatu kehidupan dengan baik, melakukan sesuatu dengan dasarnya hati yang murni, hati yang ikhlas. Jadi apapun yang akan digerakkan oleh kamu, katanya, kamu harus ikhlas. Ikhlas. Ya, harus ikhlas, tidak boleh macam-macam, dan jaga tubuh anggota kamu, katanya, yaitu mata, hidung, mulut, telinga, tangan dan kaki dengan baik. Dan Bandung di zaman remaja Abah itu seperti apa sih? ya, kalau Bandung zaman remaja Abah sebelum merdeka misalnya, ya sangat indah, bagus segalanya lah. Artinya sehingga orang-orang yang dari luar yang mendekat dengan Abah tuh ngobrol-ngobrol Bandung kota yang baik gitu, yang aman, bersih dan lain sebagainya. Dan terkenal dengan udaranya yang dingin ya, Pak? Terutama udaranya yang sangat dingin pada waktu tertentu, jam 9, jam 10 matahari yang begitu baik sehingga digemari oleh semua pihak, begitulah. Pada waktu itu kan Abah baru umurnya beberapa tahun aja, 6 tahun sampai penjajahan Belanda ini umur Abah 20 tahun lah ikut dijajah sama Belanda itu. Lahir dan gede di daerah mana, Abah? Lahir saya di Jalan Citarum, Bandung Utara, perbatasan antara zon Republik atau orang-orang yang ekstremis disebutnya dengan orang-orang Belanda itu. Pada masa penjajahan. Penjajahan. Gimana kondisi Bandung zaman sekarang ini, Abah? Ya, dari pandangan Abah. Kondisi zaman sekarang tentunya Abah harus mengatakan semuanya maju dan baik. Zaman Abah pada waktu itu sebelum merdeka penduduknya juga hanya ratusan ribu lah, 700-800 ribu kota Bandung itu. Sedangkan hari ini kota Bandung hampir 3 juta, 4 juta kan, begitu. Jadi begitu banyak itu ramai, ya tentunya merubah lingkungan segalanya. Jadi pada waktu itu ya artinya kita masih dijajah, kemudian dijajah lagi oleh Jepang, kemudian kita bisa bebas merdeka dari 17 Agustus 1945 itu dengan dipimpin oleh pimpinan kita Bung Karno dan Bung Hatta itu kan diproklamirkan. Tapi untuk menjelang ke 17 Agustus 45 itu tentunya banyak permasalahan. Enggak semulus mungkin yang anak-anak sekarang tahu gitu ya. Tidak semulus seperti sekarang. Meraih kemerdekaan itu. Iya, hanya tahunya merdeka. Dan pada waktu itu berarti pasca kemerdekaan ya? Iya, pasca kemerdekaan itu pokoknya pemuda-pemuda terutama setelah dijajah sama Jepang, beberapa ratus ribu pemuda kan udah digembleng untuk menjadi tentara kan. Jadi direkrut untuk menjadi tentara. Istilahnya wajib militer bukan apa?
kalau katakan wajib militer tidak, tapi mereka harapan semua jadi tentara. Ikut turun ya. Untuk dengan alasan bahwa Anda ini nanti harus merdeka begitu. Maka dengan begitu ya kita turun. Tapi dalam perjalanannya setelah di dalam setahun 2 tahun itu ternyata ya tidak mulus ya, sehingga banyak teman-teman kami itu pada membelot gitu. Yang tempo hari ada peta, ada yang lainnya ada heho, ada sai nendang gitu. Itu dididik semua mengenai disiplin dengan kemiliteran, yaitu untuk menjaga kalau ada kita merdeka atau ada musuh dari luar kita udah siap. Tapi nyatanya selama itu teman-teman itu menjelang merdeka itu dijadikan romusa, kerja paksa. Jadi tahun berapa, Pak? itu tahun 43 sampai Maret 44 tuh udah tercantum beberapa juta lah. Kalau perhitungan orang kita ya hanya 2,5-4 jutaan, tapi pada waktu itu pemerintahan Jepang dan Belanda mengatakan hanya kurang lebih 2,5 juta orang Indonesia yang korban karena kerja paksa. Nah, kemudian Jepang sudah kolab gitu, semua Jepang mau dikalahkan, jadi begitu Jepang datang tuh semua kota itu kam dijadikan entenir, jadi orang Belanda semua pulangkan ya diasingkan gitu. Tapi di kota di situ nanti tempat-tempatnya ada nanti. Gitu. Artinya pada waktu itu Abah ini memberikan pembelajaran, belajar buta huruf. Karena pada waktu itu Indonesia tahun 44 ke sana itu hampir 90% buta huruf. Abah belajarnya di mana waktu itu? Saya begitu dilahirkan 26 kan? Ya. Tahun 33 saya udah umur sudah kelas 0 TK. Ya. Okay. Ya, udah TK sampai umur 17 tuh sudah SD. Dulu itu namanya Lahar School. Oke, maaf Pak, sebelum dilanjutkan, itu sekolah waktu zaman Abah itu punya Belanda? Punya Belanda semuanya. Jadi dipilih yang sekolah teh. Ini kamu boleh sekolah di sini. Kamu tidak, ini kamu di sini, kamu di sini. Oke. Kamu boleh nginjak ini, tidak. Nanti kalau kita keliling nanti ada tempatnya. Ada, ini orang Indonesia nggak boleh. Dikasih Afrika misalnya. Nggak semua orang Indonesia boleh bisa mengikuti sebutnya pendidikan. Kalau masuk situ sebutnya dog kan, ada dog jadi anjing gitulah. Inlander gitu. Terus pendidikan usia dini, terus jadi lanjutnya Abah sekolah dari kelas 0 Pervolk School dulu namanya, kemudian taman kanak-kanak lah. Ya. Kemudian SD Lahar School. Dan kemudian SMP Milo, namanya Milo ya. Sekolah Milo, SMP, SMA, HAMS. Semuanya di Bandung? Ya, semuanya di Bandung. Dan kemudian setelah saya umur 8 tahun, Abah ini ikut menjadi office boy, yaitu jurusannya billboy, mengambil bola tenis. Bola tenis ya, di Taman Maluku. Taman Maluku. Iya. Itu yang bermain tenis siapa? Yang bermain tenis Belanda semuanya. Jadi kita jadi kacung. Tapi kacung yang artinya pada waktu itu saya merasa ya senang karena kita dapat duit kan. Ya. Nah, walaupun hanya 1 sen, 2 sen, 3 sen. Sekolahnya pun apa dibiayai Belanda waktu itu atau gimana? Enggak, oleh emak sendiri sekolahnya. Jadi sekolahnya itu di Jalan Rio juga sekolahnya, kemudian di Jalan Jawa sekolahnya, kemudian Jalan Belitung begitu. Itu. Jadi kreatif saya dari main tenis kan. Jadi tahun 44 merdeka sampai hari inilah boleh kan. Kita main tenis. Jadi semua penjabat dari pelimpahan
Jepang, Indonesia merdeka, yang pada waktu itu yang mengatakan penjabat bekas Belanda itu belajar tenis. Kalau pulang sekolah pada waktu itu, kemudian pulang ngambil bola pagi, sore, kalau ada waktu kita kumpul di masjid, di surau, yang sekarang suraunya jadi itu Pusdai. Pusdai Bandung, itu dulu rumah saya di situ. Oh, Pusdai dulu itu apa? Dulu itu kampung, yaitu kampung yang dicap oleh orang-orang Belanda itu sebagai kampung ekstremis, kampung pemberontak gitu lah. Artinya pemuda-pemudanya yang melawan pemerintahan Belanda waktu itu. Ya itu kampung yang paling dekat dengan Belanda di Bandung Utara ini. Yang lainnya kan jauh. Oke, Abah. Ada satu hal yang menarik buat kami, yaitu Bandung Lautan Api, ya, Bah. Iya. Apa sih, Bah, Bandung Lautan Api? Ya, Bandung Lautan Api itu ya secara gamblangnya Bandung jadi api lah ya. Jadi artinya dibakar gitu ya. Nah, ya kenapa pada waktu ada istilah Bandung Lautan Api itu? Kronologisnya seperti apa sih, Pak? Kronologisnya setelah kita itu merdeka, tahun 45? 45, 17 tahun, 17 bulan 8, 45 itu, kan pemerintahan kan vakum kan, di pusat pemerintahannya. Jadi pemerintahan yang di Bandung, di tiap daerah itu tidak begitu lancar. Di pemerintahan lancar, Bung Karno di Jakarta, yang pada waktu itu kalau tidak salah Perdana Menterinya itu Sultan Muhammad Syahrir, Pak Syahrir gitu. Nah, saya mengenal bahwa itu ada ini itu ya sekarang ini. Dulu sama-sama muda kan, beda-beda 5-7 tahun aja. Saya termasuk yang paling muda pada waktu itu. Umurnya berapa, Abah? Pada waktu Indonesia merdeka saya udah 20 tahun. Sama dengan Muhammad Toha. Selama sebelum terjadi Bandung Lautan Api ini, karena Jepang sudah dengar dikalahkan oleh sekutu, maka tentara sekutu datang ke Indonesia. 6 Agustus 1945, Hiroshima, Nagasaki. 6 Agustus dan 9 Hiroshima Nagasaki itu dibom. Jepang kalah kan? Sebelumnya udah menyerahkan. Jepang itu sebelumnya kalau sebelum ada kejadian Hiroshima Nagasaki, Jepang udah mengatakan bahwa nanti Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang, tapi itu tidak, bohong, bukan, sama sekali tidak dimerdekakan mereka. Dan kita merdeka sendiri, berjuanglah. Bung Karno pada waktu itu orasinya ya kita harus bergerak sendiri. Terus penyebabnya Bandung Lautan Api itu bagaimana, Abah? Coba diceritakan. Penyebabnya Bandung Lautan Api itu pada waktu itu tanggal 23 Maret menjelang 24 Maret 45 Maret 45 itu dari pemerintahan Yogyakarta, karena kita pindah ke Yogyakarta itu ada berita bahwa Bandung harus dikosongkan. Pada waktu itu kira-kira 23 tuh udah ada Bandung harus dikosongkan. Jadi kata dari Jakarta gitu. Permintaan siapa, Abah, Bandung dikosongkan? Permintaan sekutu. Inggris, Amerika, ya itu, Bandung. Tapi kita sudah memproklamasikan. Kita udah merdeka. Ya, maksudnya supaya mau mengamankan katanya. Tapi ternyata tentara-tentara sekutu yang antara sudah merdeka sampai itu perlakuan ke orang-orang pribumi tidak baik gitu. Jadi sehingga banyak yang memberontak, tidak baik kan, kalau yang pokoknya berbuat tidak baik lah.
apa yang dikatakan dengan sebetulnya itu tidak sejalan gitu. Ya terus sedangkan kebanyakan yang merasa tidak enak ya teman-teman dari mereka yang telah dididik oleh Jepang yang tergabung pada PETA, pembelaan air namanya. Tapi PETA itu juga banyak yang pada keluar karena melihat bahwa mereka itu tidak jujur untuk mengatakan ini, dan apalagi setelah ada bahwa Bandung harus dikosongkan pada waktu itu ya menimbulkan pemuda-pemudi seluruhnya itu berontak dengan segala yang adalah bambu runcing dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya setelah kita merdeka ini masih ada konflik besar yang terjadi di Bandung ya Abah ya? Konflik besar yang terjadi hampir setiap hari. Sobat Republika, sekarang tim Republika TV diajak sama Abah Landung ke Gedung Merdeka. Kalau nggak salah namanya dulu waktu zaman penjajahan ini adalah Konkerdia kalau nggak salah. Kalau salah kita tolong dibenerin ya Sobat Republika. Pada saat itu menurut Abah Landung di sini adalah kafe ya Abah ya dulu ya waktu zaman Belanda. Ya untuk pertemuan orang Belanda. Nah, setelah masa kemerdekaan Indonesia namanya diubah menjadi Gedung Merdeka. Ya. Gedung Merdeka. Bisa diceritain Abah mengapa namanya diubah menjadi Gedung Merdeka? Ya karena pada begitu sudah merdeka maka gedung ini maksudnya dipergunakan untuk umum kan. Tapi pelaksanaannya ya dipilih-pilih, tidak semua umum boleh masuk gedung ini. Jadi kalau yang ada hajatan-hajatan pada waktu itu juga ya hanya orang-orang tertentu lah. Kalangan menengah ke atas waktu zaman itu kali ya. Iya, dan ini kan berhadapan dengan gedung Hotel Oman, di mana Hotel Oman dulu tempat diam orang-orang Belanda kan. Jadi, sekarang masih berfungsi nggak sih? Ini ya sangat berfungsi. Difungsikan sebagai apa? Ya, sebagai gedung untuk museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Oke, ini gedung yang sangat legendaris di Kota Bandung ya, Abah ya. Iya. Dan sangat bersejarah. Ya, bersejarah sekali. Oke, Abah, kita lanjut soal Bandung Lautan Api tadi, Abah. Nah, pada saat itu karena dengan alasan Bandung akan dikosongkan. Iya. Terus pada saat itu pecahlah pemberontakan atau aksi dari masyarakat Kota Bandung ya, Abah ya, waktu itu. Alasannya untuk dikosongkan itu supaya apa sih, Bang? Ya dikosongkannya itu maksudnya kan pemerintah Inggris membatasi Bandung dibagi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Batasnya mana? Yaitu rel kereta api. Ada rel kereta api termasuk utara dan ini termasuk selatan. Oke. Ya. Orang selatan itu dianggapnya ya rakyat-rakyat kecil lah, rakyat-rakyat yang mau merdeka itu, jadi dianggap apalah ya orang-orang Belanda itu ya memberontak atau gimana. Kemudian kalau yang utara itu ya kena orang-orang asing Belanda khususnya, dan tadi di perbatasan tadi lah rakyat kita juga yang di sana pada waktu mendengar harus dikosongkan, daripada dikosongkan sebagian teman-teman pada waktu nanti dipakai oleh sekutu, oleh Belanda buat apa udah. Jadi yang memberontak itu intinya adalah tidak menerima dengan adanya pemecahan wilayah di Kota Bandung ya, Pak. Wilayah. Satu, keduanya tidak rela bahwa tempat ini dipakai oleh sekutu lah gitu ya. Baik, Abah. Oleh sekutu. Terus pemerintahan kita di situ ada di mana, Abah?
pemerintahan di situ kan hanya dari pusat harus dikosongkan. Karena sengaja orang-orang Bandung pada waktu itu menginginkan Bandung itu baik, tetap baik, jangan ada apa-apa. Bahkan perintah dari Pak Sahril, kan waktu itu terjadi peperangan yang tidak baik lah, pokoknya ada pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, kata Pak Sahril waktu itu, jangan dong, yang begituan jangan diekspos gitu. Sebab nanti bagaimana moral bangsa kita katanya, sedangkan kita kan menginginkan kita itu damai, begitulah intinya begitu. Jadi Pak Sahril mengatakan jangan itu yang hal-hal yang jelek-jeleknya, padahal begitu Jepang pergi itu begitu biadabnya atau tidak baiknya orang Jepang merusak bangsa kita itu, terutama ya waktu itu zamannya perang. Selain dia berbuat hal-hal yang kurang baik lah, yang asusila itu di mana-mana begitu. Jadi itu seolah-olah nggak boleh diekspos. Jadi udahlah yang baiknya aja lah kasarnya begitu. Itu kata Pak Sultan Sahril waktu itu dari Jakarta atas nama pemerintah pusat. Tapi Pak Nasution di sini tetap dijaga keamanan baik, tetap kayak membakar sendiri. Jadi dengan kena kesalnya, kena tidak relanya, kena hidup mati, aku harus merdeka. Mati merdeka, hidup juga merdeka. Jadi mati apa artinya hidup aja. Jadi hidup dan mati. Sehingga pada waktu itu di kalangan pemuda di pinggiran pakai kode-kode kayak sandi. Kalau mengatakan merah, putih, merdeka tetap begitu. Merdeka tetap, Belanda tangkap begitu. Itu untuk sandi. Ya. Untuk sandi hanya. Kemudian setelah kesini dilecehkan kan. Ya. Nah, merdeka tetap. Ada Belanda tangkap. Nah, ada janda tangkap juga. Nah, udah Belanda maksudnya. Gitu. Bandung Lautan Api pada saat bergejolak itu, setelah kejadian itu, proses tolak balik Bandung menjadi lebih baik itu bagaimana ceritanya, Pak? Jadi, setelah Bandung ini dikosongkan, 24 Maret, semua ngungsi jauh, dibagi. Jadi kalau perintahnya dari pusat itu, rakyat tidak boleh pergi. Ya seolah-olah untuk kemenangan dia kan, terutama Belanda dan Sekutu, rakyatnya gimana? Padahal rakyat itu pergi yang seolah-olah saya ini adalah sudah merdeka, republikan, sudah nggak mau kan, jadi mempunyai status, mempunyai de facto lah bahwa rakyat kita tuh ikut ke republik merdeka, ikut Bung Karno kan gitu. Nah itu udah semua dibakar ya, dari pasar sana nih terus sampai ke sana tuh dibakar oleh kita sendiri, dibakarnya bukan oleh orang lain. Jadi dengan hati yang tulus dia pergi bawa barang seperlunya, bakar. Alasannya apa dibakar, Pak? Alasannya supaya tidak ditempati oleh kita. Jangan gitu. Yang ngungsi itu dibagi. Minimal kata pusat 11 km dari Bandung harus dikosongkan. Ya. Yang ke utara-utara langsung ke Cicalengka, langsung ke Garut, langsung Tasik, langsung ke Jogja. Yang dari sini juga ke Cimahi, ke Gunung Halu. Kemudian yang lurus ke sana ke Majalaya, Garut. Nah, tujuannya untuk mengungsi. Jadi orang-orang kita itu kena yakin ya udah hidup atau mati merdeka itu, ya udahlah buat apa dibakar aja. Dan akhirnya selama 46 sampai 49 itu yang ngungsi tadi pada pulang kan, kembali lagi. Pada saat
warga tadi yang mengungsi pada saat kejadian Bandung Lautan Api itu Abah, apakah kondisi Bandung sudah kondusif? Sudah bisa kembali menempati tempatnya masing-masing atau bagaimana Abah? Ya sudah kondusif, tapi ya antara kubu yang ada di Bandung itu dualisme. Satu orang-orang yang republik, yang betul-betul republik mereka, sebagian orang yang mengabdi kepada Belanda. Berarti setelah pasca kemerdekaan Republik Indonesia, belum sepenuhnya pemerintahan Belanda pergi dari Indonesia ya, Pak? Iya, belum, masih banyak sih. Sampai tahun 49. Ya. Sehingga sekutu ke sini itu didesakkan untuk memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Ya, diizinkan oleh Belanda tahun tanggal 29 Desember 49, Indonesia baru diberi kedaulatan. Ya. Dari situlah mulai Bandung itu dirintis, diperbaiki dan sebagainya. Berarti pasca kemerdekaan Republik Indonesia, setelah itu masih banyak lagi yang terus diperjuangkan ya Abah ya? Iya, banyak. Hingga saat ini mungkin Abah ya terus kita berjuang. Sehingga ya? karena waktu Bandung Lautan Api itu tidak bisa ada Bandung tuh, oh ini sebagai kota pahlawan atau sebagai kota apa gitu ya, tidak. Bandung dilakukan oleh seluruh rakyat. Anak cucu itu melakukan kegemasannya untuk membakar Bandung ini, dan kita pergi dengan catatan tidak boleh dilawan. Sehingga tiap hari itu antara pemuda kita dengan yang dikatakan, kan ada dua grup kan, yang pro Belanda, yang pro kita Inlander sebutnya, jajahan itu kan di saya gitu, yang lainnya kan wah ini saling di sana punya pion, punya mata-mata, kita juga punya mata-mata, sama-sama. Nah, kenapa mengatakan begitu? Kan begitu Indonesia merdeka, orang yang menjabat itu kan sebelum merdeka kan hatinya di Belanda. Kemudian setelah merdeka karena masih ingin jadi penjabat, ya mengikut kan ke RI. Yang dikatakan ada istilah jiwa feodal. Ya kan? Nah, jiwa feodal itulah yang membagi kita saling bentrok. Yang feodal tetap memusuhi, oh itu pemuda itu RI, TKR, BKR dan lain sebagainya. Oh pemuda ini mah nikah gitu ya, tiap hari itu ada. Jadi betapa pentingnya menjaga persatuan ya, Pak ya, kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, betul. Persatuan itu betul-betul harus dijaga, sebab dari semula udah diatur begitu kan. Iya. Punya jiwa terpecah belah. Iya, pecah belah. Kan sampai sekarang juga yang punya jiwa feodal masih ada. Artinya jiwa yang selalu mau dihormat, menang sendiri dan lain sebagainya. Aku kuasa gitu kan. Jadi ya itu udah ditanamkan. Apa pesan Abah untuk generasi sekarang terkait proses mencapai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, Abah? Ya kalau pesan Abah yang dulu melakukan tidak seenak sekarang tuh jauh lebih enak, jauh lebih hebat segalanya. Sebab kami merasakan pada waktu perpindahan penjajahan juga tidak begini. Kalau sampai sekarang, ya teruskanlah kemerdekaan ini. Tetap dijaga persatuan. Saling. Kalau orang Bandung bilang, silih asah, silih asuh. Silih mengingatkan, ya sambil saling menolong. Nah itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi harus saling membantu. Persatuan itu harus dijaga lah. Tetap merdeka, dan Abah yakin 20-30 tahun mendatang Indonesia